Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membacakan readingan mengapa kamu selalu memikirkan dia, kamu selalu mengingat dia, kamu tidak bisa melupakan dia. Jadi di sini buat teman-teman yang saat ini mungkin masih memikirkan seseorang, masih mengingat seseorang, atau mungkin kamu masih belum bisa move on dari seseorang. Di sini kita lihat alasannya, kenapa sih selalu ada dia di dalam pikiran kamu? Kenapa sih dia itu selalu ada di dalam pikiran kamu? Gitu ya. Jika readingan lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam hidup kamu. Gitu. Oke. Jadi temanya tentang kenapa sih dia itu selalu ada dalam pikiran kamu, itu kenapa? Gitu. Kenapa sih dia itu kamu itu masih mengingat dia gitu, alasannya tuh kenapa gitu. Padahal di sini aku lihat sih kamu itu disakiti ya, dulunya kamu disakiti, dulunya kamu dihianati, dulunya kamu dikecewakan, dulunya kamu diduakan gitu. Jadi kamu sampai saat ini tuh masih mengingat dia, masih bisa dibilang di sini memikirkan dia gitu. Jadi cenderung di sini dari kamu yang mempunyai masa lalu gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa move on dari dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih selalu ingat gitu sama dia gitu. Mungkin saat sama dia banyak kenangan indah gitu, banyak kebahagiaan yang membuat kalian mungkin belum bisa untuk melupakannya gitu. Jadi di sini aku lihat sosok dia ini yang pernah menduakan kamu, sosok dia yang pernah membuat kamu kecewa, sosok dia yang pernah membuat kamu sakit hati, patah hati gitu. Jadi kenapa gitu? Kok kamu masih memikirkan dia itu kenapa gitu? Kenapa kamu itu masih mengingat dia gitu? Padahal aku lihat di sini kesakit-hatian gitu. Apa namanya? Kekecewaan, terus kepatah hatian itu ada di diri kamu gitu. Tapi kenapa gitu? Kamu tuh masih mengingat dia, belum bisa move on. Di sini aku lihat sepertinya bukan karena perasaan cinta, ya. Untuk cinta di sini mungkin dari teman-teman mungkin merasa bahwa perasaan itu sudah tidak ada lagi. Cuma di sini trauma kalian itu, atau mungkin kenapa belum bisa move on, di sini aku lihat kamu ini dulunya pernah ada kebahagiaan sama dia. Jadi perasaan itu kayak merasa hancur banget gitu. Nah, kenapa gitu? Waktu sama dia itu kamu mau banget berjuang. Waktu sama dia, mengapa mau banget untuk mempertahankan, padahal ujung-ujungnya dia mengecewakan kamu. Jadi kayak ada penyesalan gitu yang amat terdalam. Itu yang membuat kamu di sini masih memikirkan dia. Masih ada perasaan yang benar-benar kesal, masih ada perasaan yang benar-benar marah gitu sama dia. Jadi yang membuat kamu belum bisa move on itu bukan karena ada perasaan cinta lagi di sini sama dia. Karena aku lihat perasaan kamu sama dia ini sebenarnya udah biasa aja gitu. Jadi ada perasaan seperti ingin karma itu mengutuk dia secara cepat, ingin kamu tuh melihat dia itu merasakan karma, ingin kamu tuh melihat dia itu merasakan apa yang dia rasakan, apa yang kamu rasakan gitu. Jadi kayak ingin ada kata-kata yang menyumpah gitu dari kamu ke dia, karena perasaan kamu yang benar-benar masih perasaan yang benar-benar sakit hati banget sama dia. Itu yang kamu masih sering memikirkan dia, karena di sini aku lihat di dalam pikiran kamu juga kamu berpikir kapan ya dia itu mendapatkan karma seperti yang dia rasakan, yang dia lakukan sama aku gitu. Jadi ada seperti itu gitu. Ada perasaan yang benar-benar bisa dibilang di sini marah begitu besar sama dia
gitu. Itu yang membuat kamu saat ini belum bisa melupakan dia, masih memikirkan dia, karena di sini kamu tidak ingin melihat dia itu bahagia, kamu tidak ingin melihat dia itu senang gitu. Karena aku lihat di sini ya, kamu merasa dia harus mendapatkan apa yang memang dia pantaskan gitu. Di sini kamu seperti ingin dia itu merasakan kayak ada emosi yang sangat berlebihan di dalam diri kamu terhadap dia. Itu yang membuat kamu masih memikirkan dia gitu. Kalau kalian masih bertanya-tanya di sini perasaan cinta itu, aku rasa nggak ada lagi sini perasaan cinta. Karena kekecewaan yang benar-benar kamu rasakan, kesakit hatian yang kamu rasakan dulu sama dia. Itu di sini bagi aku ya, aku lihat di kartu ini tidak ada perasaan sayang lagi, udah menutupi semuanya gitu. Jadi emosi kamu sama dia ini memang besar gitu ya, memang benar ada emosi gitu. Dan sini pun kamu menginginkan ada berita tentang dia gitu, berita tentang dia dikhianati oleh pasangannya, berita tentang dia terpuruk, berita tentang pokoknya tentang apa yang kamu alami itu kamu menginginkan dia itu merasakannya. Jadi di sini kamu ini tipe orang yang setia gitu. Itu yang membuat kamu benar-benar marah pada diri kamu juga. Kenapa kamu setia banget sama dia padahal di sini dia jelas-jelas sering mengkhianati kamu, sering menduakan kamu, sering membuat kamu kecewa, sering dalam masalah itu dia selalu emosinya selalu tinggi gitu. Dan di sini sosok kamu yang mengalah di dalam hubungan gitu. Itu yang membuat kamu selalu memikirkan karena ada perasaan yang kesal, perasaan marah yang sangat berlebihan gitu. Ingin melihat dampak buruk dari diri dia itu seperti apa gitu. Jadi itu yang membuat kamu belum bisa move on juga dari sini ya, karena mungkin kamu masih takut untuk menjalani hubungan lagi. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah bisa move on dari masa lalu dan kamu mencoba untuk membuka hati, tapi kamu mau di sini perasaannya takut, masih ragu untuk menjalani hubungan. Karena kesakitan kamu yang teramat dalam, kekecewaan kamu yang teramat dalam di sini, ya aku lihat kamu belum bisa menetapkan pada diri kamu. Jadi di sini kamu harus bisa memaafkan dia gitu. Ya kalau misalnya kamu memang masih marah, kamu masih kesal sama dia, kamu harus bisa mengikhlaskan semua yang terjadi. Itu yang akan membuat pikiran kamu tenang, akan membuat semua yang saat ini terjadi pada gangguan di dalam pikiran kamu itu merasa tenang juga gitu. Karena di sini aku lihat kamu ingin memulai, tapi di dalam pikiran kamu masih ada kayak dendam yang sangat benar-benar membuat kamu itu marah banget sama dia gitu. Jadi itu tadi, kesalahan kamu itu sebenarnya yang membuat kamu merasa saat ini juga merasa memikirkan dia. Di sisi lain kamu selalu berusaha untuk memperjuangkan hubungan, di sisi lain kamu selalu setia sama pasangan, tetapi pasangan kamu yang membuat kamu benar-benar terluka gitu. Kenapa nggak dari dulu aja gitu, kamu nggak setia gitu kan, kamu nggak usah memperjuangkan. Karena di sini aku lihat kamu itu sudah merasa nyaman tadinya sama dia gitu. Kamu merasa kalau berbicara kamu selalu berbicara dengan berhati-hati gitu. Kamu bertindak juga dalam hubungan kalian itu berhati-hati, tetapi dia malah sebaliknya gitu. Jadi di sini otak yang baik kamu miliki, tetapi dia memiliki otak yang buruk gitu. Apalagi di sini kamu itu tipe orang kalau sudah berhubungan atau mungkin kamu memiliki pasangan, kamu tipe orang yang berusaha hubungan ini ada tujuan gitu. Dan di sini juga kamu tipe orang ya, itu tadi terlalu mempercayai siapapun seseorang yang sedang dekat sama kamu ya, mudah percayalah sama orang gitu. Tanpa kamu tahu sosok seseorang ini sebenarnya ya apa gitu, bagaimana sih gitu. Jadi kalau kamu ingin setia sama pasangan, ingin memperjuangkan hubungan, ingin mendapatkan tujuan di dalam hubungan, kamu harus lihat dulu lawan kamu gitu. Kalau pasangan kamu memperjuangkan, kalau pasangan kamu mau bekerja keras, mau pada tujuan yang baik di dalam hubungan, ya kamu lihat gitu, ada nggak sih perjuangan dia dalam hubungan ini gitu. Kalau nggak ada ya berarti dia hanya main-main pada hubungan ini, hanya menjalin hubungan ini hanya bermain-main gitu, hanya untuk mencari hiburan saja gitu, gak ada keseriusan di dalam hubungan gitu. Jadi di sini jadi pelajaran aja buat kamu
gitu. Kedepannya kamu harus bisa bagaimana caranya mendapatkan pasangan itu yang tulus gitu. Kalau misalnya dia tidak tulus untuk kamu, ya untuk apa kita perjuangkan? Untuk apa kita setia sama pasangan yang tidak setia sama kita? Gitu. Jadi saat ini buat teman-teman mungkin yang merasa readingan ini untuk kamu gitu. Aku lihat memang masih ada sakit hati yang sangat berlebihan, patah hati yang sangat berlebihan gitu. Kamu di sini kayak merasa benar-benar hancur gitu. Benar-benar merasa bukan berarti ada pengharapan lagi kamu ke dia bukan. Tapi di sini perasaan kamu untuk menerima orang lain, sosok siapapun di sini ya nggak ada lagi gitu. Jadi kamu merasa ya lebih baik sendiri, ya nggak bisa gitu juga gitu. Kamu harus bisa move on gitu dari dia. Gitu. Kamu tuh, bisa dibilang di sini cantik gitu, atau misal kamu laki-laki di sini kamu bisa dibilang tampan. Daya tarik kamu itu pada siapapun melihat kamu itu suka. Ya, di sini aku lihat dari bentuk tubuh dan muka kamu. Jadi kalau kamu laki-laki atau perempuan, kamu laki-laki di sini kamu tampan. Kalau kamu perempuan di sini kamu cantik. Bentuk tubuh kamu juga banyak disukai sama siapapun gitu. Cuma dari kamunya aja di sini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini kok sampai sekarang aku masih memikirkan dia. Belum bisa move on, belum bisa mendapatkan pasangan karena kamu belum bisa ikhlas atas apa yang pernah terjadi dulu. Atas yang dia lakukan sama kamu di sini. Atas perbuatan dia ke kamu. Jadi perasaan ikhlas kamu ke dia itu belum ada gitu. Kamu belum bisa melepaskan dia seutuhnya, itu yang membuat kamu masih memikirkan dia. Gitu ya. Jadi kalau kamu ingin move on, kamu ingin mendapatkan pasangan, kamu harus bisa bangkit saat ini. Kamu harus bisa yakin pada diri kamu bahwa kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia gitu. Kamu harus bisa buktikan karena di sini dia sudah memiliki pasangan juga. Kamu harus bisa buktikan, jangan sampai dia berpikiran kamu masih mengharapkan dia, kamu masih menginginkan dia gitu. Di sini dia sering memantau kamu secara diam-diam. Jadi kalau kalian mempunyai sosial media, sama-sama saling berteman, ya. Dia sering memantau kamu. Dia sering memperhatikan kamu secara diam-diam tanpa kamu ketahui. Karena di sini dia masih kepo juga sama kehidupan kamu. Masih ingin tahu kamu tuh seperti apa sih? Kamu tuh bagaimana sih tanpa dia? Gitu. Karena dia tahu di sini kamu tuh cinta banget sama dia. Jadi dia merasa kayak bahagia, bangga sama dirinya atas tindakan yang dia lakukan. Jadi intinya ya teman-teman, jika orang yang pernah menyakiti kita, jika orang yang pernah membuat kita terluka, itu tidak akan lama dia mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa sosok seseorang itu, masa lalu itu yang membuat kamu sampai saat ini belum bisa melupakannya, tindakan dia, tingkah laku dia, yang masih memikirkan dia. Apalagi dulu aku lihat begitu banyak kenangan baik, kenangan indah saat kamu sama dia, itu yang membuat kamu masih selalu memikirkannya. Bukan berarti kamu masih cinta di sini, karena perasaan kamu yang benar-benar sangat marah sama dia. Karena kenapa harus setia sama seseorang yang seperti ini? Gitu. Ada penyesalan begitu amat dalam atas hubungan yang pernah kamu lakukan sama dia. Jadi kembali lagi sama jati diri kamu gitu. Kalau kamu ingin mendapatkan sosok seseorang lagi, mendapatkan pasangan, kamu harus bisa move on. Kamu harus bisa membuka hati, kamu harus bisa bangkit di sini gitu. Karena di sini aku lihat kamu selalu menutup hati kamu. Banyak orang yang ingin mendekat sama kamu tapi respon kamu sama orang itu, sama siapapun ya cuek gitu. Kamu bisa bertingkah laku kasar, kamu bisa bersifat lebih kasar gitu. Jadi membuat kamu mungkin perasaan trauma yang begitu amat dalam membuat kamu merasa ya lawan jenis ini nggak pantas untuk dibaiki, nggak pantas untuk direspon gitu. Karena kamu merasa semua orang tuh nggak ada yang baik gitu. Pikiran kamu seperti itu yang membuat kamu sampai saat ini mungkin belum mempunyai pasangan. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai pasangan tapi kalian masih memikirkan dia saat ini. Memikirkan itu bukan berarti kamu masih suka. Memikirkan itu kamu masih kesel gitu. Kamu ingin melihat dia itu kabarnya bagaimana gitu. Kamu tuh ingin tahu dia itu seperti apa saat ini gitu. Jadi ada perasaan yang benar-benar amat marah gitu. Ada perasaan yang menyesal, mengapa menerima cinta dia, mengapa percaya banget sama dia gitu. Jadi itu ya yang membuat kamu selalu memikirkan sosok dia dan yang tidak bisa melupakan dia. Itu yang membuat kamu saat ini mungkin ada beberapa teman-teman yang selalu ingat sama dia gitu. Jadi ya
Namanya sakit hati, namanya patah hati, namanya kekecewaan itu pasti ada dalam hubungan. Tetapi di sini nggak pantas untuk diingat lagi, nggak pantas untuk kamu kenang lagi, karena dia begitu banyak memberikan kenangan yang sangat amat buruk sama kamu. Ya, dari perkataannya, dari sifatnya, dia terlalu egois, dia terlalu gengsi, dia terlalu pemarah gitu. Kamu tapi di sini menerima dia apa adanya gitu tadinya. Kamu tulus sama dia. Tapi ya menurut aku hubungan ini ya, hubungan kalian kemarin itu ya nggak bisa untuk kamu terus yang memperjuangkan, nggak bisa kamu terus yang untuk mengalah gitu. Jadinya seperti ini gitu. Kamu disakiti terus menerus gitu, kamu dikhianati, kamu dikecewakan gitu. Dan akhirnya mungkin ada beberapa teman-teman yang memilih untuk pergi karena sudah tidak tahan lagi sama hubungan kalian yang dulu ya. Jadi seperti itu mungkin alasan kenapa kamu selalu memikirkan dia, kenapa di dalam pikiran kamu selalu ada dia gitu. Karena masih ada perasaan yang benar-benar penyesalan yang amat sangat dalam. Sempat berkomunikasi, sempat menjalin hubungan gitu. Jadi ada perasaan yang benar-benar sangat kesal, sangat marah terhadap dia masa lalu kamu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok di kamu, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.